Sebelum kita memulai acara perbaktian malam Sabat kita, terlebih dahulu kita undang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Sebagai lagu pembuka, kita sama-sama buka lagu Sin kita nomor 345. Lagu Sin nomor 345. Untuk doa penutup, saya undang ketersediaan dari Kak Teti. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan, pada malam Sabat ini. Oleh karena penyertaan-Mu kepada kami, Tuhan, dalam seminggu bekerja kami, Engkau telah menyertai kami, Tuhan, dan kami sangat bersyukur oleh karena Engkau masih berikan kesempatan kepada kami melalui satu minggu hingga kami tiba pada malam Sabat ini, Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih setia-Mu kepadamu.
kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk bersama-sama berbakti bersama saudara-saudara kami semua. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir dalam acara kami ini, berkati juga Tuhan Ibu Pendeta yang akan membagikan firman kepada kami. Biarlah firman yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami untuk membawa kami lebih mengenal-Mu Tuhan dan lebih mengasihi Engkau lagi. Mohon ampunkan Tuhan segala dosa dan perbuatan kami, layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, terlebih dahulu kita mendengarkan pekabaran melalui lagu pujian yang dibawakan oleh Saudara PhD Benjamin Situmarang. Bisa. Sini aja. Oke. Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Baik, kami akan menyanyikan lagu pujian. Di sini saya ada Brian, saya sendiri Benjamin Situmorang, ada Misael dan Jordan. Di unmute dulu. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Kemuliaan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya Tuhan yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus berusaha mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Amin. Terima kasih kepada Saudara Benjamin dan teman-teman. Untuk selanjutnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Selamat sahabat buat kita semuanya. Selamat sahabat. Terima kasih saya ucapkan untuk kita semuanya yang hadir pada malam yang suci dan mulia ini. Terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang datang dari Medan Barat,
ada dari Lubuk Linggau pada malam hari ini bersama dengan kami. Selamat Sabat, kami menyapa dari Dr. Mansur. Pada saat ini, izinkan saya membagikan share screen-nya. Sudahkah nampak? Sudahkah kelihatan? Sudah. Terima kasih. Bila kita melihat di sini, pada awal penciptaan, Dia adalah Tuhan kita yang pada saat itu namanya belum Yesus. Dengan sangat tersenyum, Dia melihat, Dia membentuk dengan kedua tangannya, dibiarkannya jorok oleh tanah liat. Dia membentuk mata, bibir, dagu dengan tersenyum. Berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kalau yang lainnya, walaupun itu sangat besar ataupun hebat kelihatannya, Dia hanya mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Jadilah matahari, jadi matahari. Jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Berbeda dengan yang satu ini. Ukurannya kira-kira 3 meter, tetapi sangat spesial. Dibiarkan tangannya jorok, dan tentu itu menghabiskan waktu minimal 1 jam. Di dalam Dia menciptakan makhluk ciptaan yang satu ini. Kita sudah mengetahui siapa ini. Dia adalah saya dan saudara semuanya. Dia bukan hanya Adam. Dia menciptakan kita. Dia menciptakan kepala kita. Dia menciptakan tree in the Garden of Eden. A tree whose fruit was Dia menciptakan manusia. Dan pada akhirnya, kita melihat tadi, kita lompati satu slide. Manusia yang sangat dikasihinya itu terpaksa keluar dari Taman Eden. Terpaksa keluar dari rumahnya. Dengan sangat bersedih, Yesus memandang kepergian mereka. Mengapa seperti itu? Karena mereka gagal. Gagal sebagai orang yang menikmati sukacita itu. Kegagalan bukan di pihak Yesus. Kegagalan bukan di pihak manusia, di pihak Tuhan, tetapi kegagalan berada di pihak manusia. Seperti seorang anak SMP, SMA, atau mahasiswa. Dikala kegagalan itu terjadi, maka guru yang baik, dosen yang baik akan membuat satu sistem, yaitu remedial, supaya apa? Nilai yang bagus dapat didapat. Menjadi IP yang bagus, menjadi nilai raport yang bagus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Hal remedial itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Hal remedial itu, yaitu apa? Dia memberikan domba. Lalu manusia yang pertama ini meletakkan tangannya di atas kepala domba itu. Menanggungkan semua dosanya di atas domba itu. Dan pada saat pisau pertama itu menyembelih ini domba, mulailah situ sistem pengorbanan. Sistem pengorbanan yang akan berakhir, yang akan it is done, it is finished sebentar lagi. Nah, mulai daripada Yesus, mulai daripada domba pertama itu disembelih, kepada Yesus mati di kayu salib, itu ada 4.000 tahun. Sistem di mana anak domba itu, pada waktu Adam menaruh kepalanya, menaruh tangannya di atas kepala domba itu, dia melihat kepada Yesus Juru Selamat. Bukan melihat kepada domba ini. Dia melihat karena dosanya, domba yang tak bercacat ini akan disembelih satu hari nanti. Iman kepada Yesus inilah yang dia pandang, dan itu digenapi di kayu salib. Pada saat itu sistem upacara semuanya robek seketika. Dari atas sampai ke bawah. Berarti it is done. Selesai. Sudah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 77 ayat 13. Saya mengambil bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia kurang pas. Firman ini mengatakan dalam Mazmur 77 ayat 13 berbunyi, Thy way, O God, is in the sanctuary. Adalah judul daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Jalan-jalanmu ya Tuhan berada di bait kudus. Berada di bait kudus. Jalan Tuhan. Bila kita melihat jalan seekor ular di pasir, kita mengetahui dari mana berasal dan kemana dia berakhir. Begitu juga, Thy way, O God, in the sanctuary.
bila kita memperhatikan daripada sistem daripada Ka'bah, kita mengetahui sudah di mana dan kita mengetahui ujung daripada jalan daripada imam besar itu. Bila kita melihat di sini, ini adalah bait suci yang ada di padang gurun, ya, pada waktu Musa. Nah, hal ini tidak lama setelah mereka keluar dari tanah Mesir, setelah mereka ini lama sekali diperbudak, dan mungkin setiap pengorbanan itu sudah dilupakan. Untuk mengingatkan kembali orang Israel ini yang sudah lupa akan Tuhan, maka dibuatlah ini. Ini adalah lambang, ataupun ini adalah lebih besar daripada semua yang berawal dari Taman Eden, yaitu disembelih domba, itu terus berjejer. Dalam arti Nuh, setelah Nuh, Abraham, setelah Abraham, Ishak, dan anak-anaknya semuanya mengikuti hal yang sama. Dan titik, selesai pada waktu Yesus. Orang Israel juga, bila kita melihat dalam hal ini bait kudus bukan sembarang kemah walaupun tidak cantik, namun semuanya diatur oleh Tuhan. Bila kita melihat di sini, ini adalah bait suci, tabernacle yang bisa diangkat-angkat dalam bentuk kemah. Ini pas berada di tengah-tengah. Ada 12 suku Israel, bagi 4 itu berarti 3 di sini, 3 kanan, 3 di belakang, 3 di depan, semuanya teratur. Dan ini bait tabernacle itu pas berada di tengah. Dan bila kita ketahui, kalau orang Israel itu di malam hari, walaupun mereka tidak punya solar system, mereka berada di padang belantara, mereka tidak kegelapan. Mengapa? Karena ada cahaya ataupun ada tiang api di mana berada. Apakah di sudut atau di sudut kiri, di sudut kanan? Tidak. Itu berada tepat di atas tabernacle. Tepat di atas kemah suci ini. Dan pada siang hari kalau kita berkemah itu biasa ya, kalau berada di tepi sungai Danau Samosir, itu panas sekali. Tapi Tuhan yang sangat baik itu tidak membuat panas ini walaupun berada di padang gurun. Dia buat tiang awan di atas tabernacle ini, tepat di atas ini. Dan bila kita ketahui kalau orang Israel mau pindah, mereka tidak akan sembarangan pindah, kecuali kalau tiang api, kecuali kalau tiang awan ini berpindah, mereka ikuti itu. Dalam arti, di dalam tabernacle ini adalah pusat di mana Tuhan tinggal. Dan bila kita ketahui hal yang sama lebih rumit dan lebih kompleks itu berada di nanti kita melihat bahwa itulah menjadi bayangan ini adalah tabernacle yang kecil, tetapi tabernacle yang lebih besar yang disebut sebagai bait suci, itulah yang didirikan oleh Salomo. Berapa tahun kemudian didirikan oleh Salomo dan menjadi sampai saat ini orang Israel yang tidak menerima Yesus, mereka masih merindukan untuk membangun bait suci yang ketiga. Walaupun itu tidak ada lagi maknanya karena sudah selesai di dalam diri Yesus. Pada malam hari ini kita berusaha untuk mendapat makna, bukan hanya sekadar kita mengetahui, tetapi kita cermati. Karena ini seperti yang kita bilang tadi, ini adalah remedial. Anak-anak semuanya kita juga yang sudah sekolah, kita tahu yang namanya remedial. Remedial ini bukan remedial ecek-ecek, ya, tapi remedial benar-benaran. Kalau gagal di sini, aduh, nggak tahu lagi bagaimana, gagal, fail, ya. Ini kita sekarang berada di remedial sekarang ini. Saya berada di remedial. Saudara semua berada di remedial untuk menuju kepada sistem yang digunakan oleh Tuhan kita. Jangan heran sebagai umat-umat Tuhan, doktrin kita sebagai Advent adalah pilarnya adalah bait suci. Mengapa kita bilang bait suci? Kalau kita berbicara dengan orang-orang tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita non-SDA, jarang mereka mengetahui apa ini bait suci. Padahal ini adalah inti daripada iman. Dan mari kita selidiki dalam waktu yang cepat. Di sini kita melihat, bila kita melihat daripada di depan ini, di depan daripada bait suci ini adalah di mana situ, di dalam kota itu, disitulah selalu disembelih domba-domba. Dan setelah disembelih domba itu, imam sebelum dia memasuki bilik maha kudus, bilik suci, bukan bilik maha kudus ya, bilik suci, dia ini ada seperti baskom, sangat bening airnya. Sebelum dia memasuki di situ dan membawa darah anak domba, dia harus bercermin. Ini semua adalah melambangkan saya dan saudara yang telah mati Yesus bagi kita, yaitu di kayu salib, dan sebelum itu kita bagaimana? Dibaptis. Dikala kita dibaptis, itu adalah diumpamakan sebagai melihat daripada
cermin yang ada di baskom ini tadi. Kita dimandikan, kita dibersihkan. Imam itu mencuci tangannya, kita juga cuci bersih, dibenamkan. Dan kita, saudaraku, pada saat itu kita sudah dibenarkan. Semua hamba Tuhan yang sudah dibaptis, puji Tuhan, kita sudah dibenarkan. Nilai checklist plus sudah benar bersama dengan kita. Remedial tahap pertama sudah selesai, kita lulus semuanya. Sekarang kita masuk ke remedial tahap kedua. Nah, dalam hal ini kita melihat di sini ini adalah bilik kudus. Bilik kudus ini bila kita melihat ini, apa di dalamnya adalah 7 kaki dian. 7 kaki dian ini selalu menyala apinya. Menyala apinya dalam arti ini adalah Roh Kudus yang berada di 7 jemaat. Berada di jemaat Smyrna, dan kita puji Tuhan berada di jemaat Laodikia. Jangan berkecil hati saudaraku. Walaupun Petrus pada saat itu bisa menyembuhkan, bisa mencelekkan orang buta, saya bisa, bisa. Saudara bisa, bisa. Kita bisa seperti Petrus, puji Tuhan kita bisa. Kenapa? Karena lampunya yang ada di jemaat mula-mula tidak terlalu sama terangnya dengan yang berada di jemaat Laodikia. Pertanyaan besar, kenapa saya nggak bisa menyembuhkan orang buta menjadi celek mata? Pertanyaan bagi saya dan saudara. Kita selidiki dari dalam hati, ya. Sama-sama Roh Kudus itu ada, kuasa itu ada, dan di sebelah di depannya ini ada roti. Roti ini kalau kita 3 bulan sekali, kalau nggak pandemi ya, kita memakan roti tidak beragi. Roti ini adalah melambangkan Yesus, tubuh Yesus. Apa dikatakan? Inilah tubuhku, makanlah. Menjadi peringatan antara aku dan engkau selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, roti itu ialah daging Yesus. Daging Yesus, Yohanes 1 ayat mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, akulah firman itu. Firman yang telah menjadi manusia itu. Firman itu ialah ini, yang ada di tangan saya, yang ada di depan saudara, yang ada 6 bahkan 8 di rumah kita masing-masing. Itu adalah firman, itu adalah roti. Ini setiap hari ada. Setiap hari ini ada di dalam bilik suci, dan puji Tuhan, sekali seminggu, yaitu tiap hari Sabat, roti yang 12 ini yang melambangkan suku Israel ini diganti. Dalam arti apa? Pada waktu kita masuk nanti tadi 6:30, kita ini mulai diganti. Diperbaharui. Yehezkiel 20 ayat 12 mengatakan, apa inilah umatku, tanda umatku. Kita diperbaharui. Akulah Tuhan yang menyucikan kamu. Yehezkiel 20 ayat 20. Akulah Tuhan yang menyucikan kamu, yang merenew kamu, yang memperbaharui kamu. Dia perbaharui kita. Pertanyaan bagi kita, apakah tiap hari kita makan firman Tuhan? Kalau tidak, berarti kita belum masuk ke penyucian. Ya, sudah dibenarkan. Tahap kedua, kita gagal atau tidak remedialnya. Kalau kita mau lolos tahap kedua, mari kita makan roti itu setiap hari, yaitu firman Tuhan. Entah 1 pasal, entah 1 perikop, pokoknya kita makan sedikit saja. Pokoknya dimakan. Dan apa ini adalah air, yaitu air minum ya, air minum, yaitu anggur. Akulah pokok anggur. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Akulah anggur itu. Yesus itu adalah anggur. Dikatakan kepada wanita Samaria, bila engkau minum daripadaku, maka engkau tidak akan haus-haus lagi. Kita sekarang haus. Semoga berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita minum. Karena ini semuanya adalah roti setiap pagi. Dan ini setiap petang ini semuanya imam-imam selalu masuk ke dalam. Ini adalah upacara harian. Harian setiap hari, pagi dan petang. Firman Tuhan mengatakan, pagi dan petang itu setiap hari itu imam masuk ke dalam dan mengatur roti-roti itu. Apakah kita doa pagi? Apakah kita doa malam? Jadi jangan sembarangan ya, kita pikir, kami Advent ini memang seperti itulah kami. Renungan pagi, renungan malam, memang itulah kami. Bukan itunya kita. Tetapi itu adalah apa? Itu adalah proses penyucian, saudaraku. Ya, proses penyucian itu adalah masuk ke tahap kedua, remedial kedua. Makan mesbah pagi, mesbah malam, usahakan entah 10 menit pun itu sangat berguna karena itu adalah proses penyucian. Dan bila kita melihat di depan ini sebelum ini tembus pandang kita buat, kalau sebenarnya ini adalah tirai di mana ini robek pada waktu Yesus disalibkan. Ini adalah apa di sini?
Ini di tirai ini setiap hari, bayangkan, datanglah kita semuanya yang ada di Zoom ini dengan membawa doa-doa, ataupun seandainya hidup di zaman dulu, kita membawa domba. Setiap hari saya berdosa, tentu ya. Tapi pada waktu saya mengakui, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Setiap hari pada waktu saya, pada waktu bapak-bapak, ibu semuanya datang, para imam dengan setia mereka akan membawa darah domba itu dan mereka memercikkannya dengan jarinya. Jari apa? Jari telunjuk. Yang digunakan setan untuk menunjuk-nunjuk kita. Jari yang sama Tuhan gunakan untuk membenarkan kita. Dipercikannya ke tirai itu. Dan tirai ini bau sekali. Bayangkan darah banyak domba berada di sana. Supaya tidak bau, apa yang dilakukan? Supaya tidak bau, dibuatlah situ kemenyan. Kemenyan yang sekarang disalahgunakan. Dulu kemenyan ini sangat harum. Kemenyan ini adalah melambangkan, kalau bahasa Inggris itu, smoke itu bukan rokok. Don't smoke bukan berarti sigaret, yang rokok itu sigaret, tapi asapnya itu adalah smoke. Ini dilambangkan sebagai let my pray goes smoke into heaven. Biarlah doa saya ini seperti asap. Ya, dikala doa-doa kita ini kita persembahkan di sini, sekarang juga berada di surga, doa-doa kita itu naik ke atas. Apakah itu doa kita langsung ke atas harum atau menjadi bau yang harum? Pertanyaan, atau menjadi bau yang bau? Pertanyaan bagi kita. Setiap hari, mari kita datang, makan firman Tuhan, minum, dan berdoa. Berdoa dengan kudus. Ya, supaya apa? Supaya harum doa-doa kita itu sampai ke dalam kerajaan sorga. Kita melihat di sini, tadi sudah kita terangkan, dalam Wahyu 8 ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudaraku yang penuh kasih, satu tulisan, Sister White berkata, setiap doa-doa kita itu harum di hadapan Tuhan, dia akan teteskan darahnya. Bayangkan, dia selalu teteskan darahnya ke asap itu dan itu menjadi bau harum. Sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita berdoa sembarangan? Ini adalah doa orang-orang kudus, bukan doa orang-orang yang sembarangan. Apakah kita berdoa dengan kudus sehingga Yesus meneteskan darahnya setiap kita berdoa dan itu menjadi bau-bauan harum? Mari kita datang kepada Tuhan sehingga menjadi doa-doa harum kita di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga, bila kita melihat di sini, itu berada di setelah selesai kita dibenarkan, remedial tahap pertama lulus, remedial tahap kedua yaitu disucikan. Disucikan melalui belajar firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari. Sekarang kita masuk ke bilik Maha Kudus. Di bilik Maha Kudus bukan sembarangan. Saudaraku yang penuh kasih. Yesus sekarang, kalau kita anak-anak berkata, Yesus berada di mana anakku? Di surga. Yesus berada di mana? Di surga. Tetapi apakah kita tahu di mana sebenarnya letak Yesus itu saat ini? Apakah dia sambil duduk-duduk tenang-tenang sambil goyang kaki sambil memakan jeruk? Tidak. Dia sekarang berada di tempat yang sangat kudus, yaitu bilik Maha Kudus. Saya langsung masukkan dia di bilik Maha Kudus. Ya, di sini bila kita melihat, bila kita pernah mendengar nama Gabriel, Gabriel adalah salah satu daripada malaikat ini. Ini dia adalah kerubium. Maaf, gambar ini kurang sempurna. Sebenarnya kerubium ini mereka ini mempunyai 6 sayap. Ini hanya 4 sayap. Sebenarnya 6 sayap ya. 2 sayap untuk di punggung, 2 sayap untuk menutupi kaki, dan 2 sayap untuk menutupi muka. Kenapa ditutupi? Kenapa Gabriel yang salah satu dulu supaya kita tahu adalah Lucifer. Salah satu Lucifer ini adalah salah satu Lucifer yang jahat, adalah orang yang tinggal dekat dengan Yesus, yaitu kerubium. Sekarang dia sudah jatuh dan digantikan oleh Gabriel, dan satu lagi nanti kita kenalan di surga. Nah, kita melihat di sini betapa mereka kudusnya, betapa mereka takutnya, mereka sujudnya sampai mereka menutup muka mereka, menutup kaki mereka. Mengapa? Karena imam besar berada di depan mereka. Imam besar itu, kalau kita melihat ke zaman Harun, dia hanya masuk sekali setahun. Kalau tadi remedial tahap kedua imam itu setiap hari masuk untuk memercikkan darah, tetapi di sini hanya sekali setahun. Dan ini ngeri-ngeri sedap. Saudaraku, bila kita ini ada di sini contohnya 80 orang, bila satu saja, dosa saya saja, belum saya akui, maka apa yang terjadi? Imam besar ini akan mati di dalam. Dia tidak keluar, dia akan mati gara-gara satu dosa yang tidak diakui oleh orang Israel yang pada saat itu berkumpul di luar.
Tetapi puji Tuhan, sepanjang sejarah Israel, tidak ada imam yang mati. Berarti puji Tuhan, setiap kita datang bertelut dan memohon menyesali dosa, semua dosa itu selesai. Tidak ada lagi. Itu jaminan bagi kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, saudaraku. 70 kita berbuat dosa hari ini, 70-nya diampuni. 70 kali 7 kita berdosa hari ini, 70 kali 7 kita diampuni. Pengampunan itu pasti, saudaraku. Dan apa dikatakan di sini? Imam besar kita ini, ngeri-ngeri sedap saya bilang, dia sekarang berada di dalam. Dan apakah Yesus yang adalah imam besar kita, apakah dia akan keluar? Puji Tuhan, dia akan keluar. Setan berusaha menahan dia di dalam, supaya dia tidak keluar. Kenapa kalau dia keluar? Setan takut. Pada waktu Yesus, imam besar kita, keluar, pada saat itu, dia akan mengganti jubahnya, dia akan pakai baju raja, dan dia akan datang menjemput saya dan saudara. Itulah yang setan sangat takutkan. Dan pada saat itu dia tahu bahwa dia akan dihukum. Dan dia takut sekali. Dia mau menahan Yesus berada di bilik Maha Kudus. Dengan cara apa? Menggoda saya, saudaraku. Menggoda saya dengan 1001 macam godaan. Dia mengetahui saya adalah umat Tuhan. Dia mengetahui kita semua di sini adalah orang-orang yang sedang dihakimi oleh Yesus kita. Yang sedang dibela mati-matian oleh Yesus kita. Yang sedang mengangkat tangannya, dia tunjukkan tangannya yang dipaku itu kepada Bapa. Bapa, aku mau. Supaya di mana aku berada, Pak Berlina Baban juga ada di sana. Lihat tanganku Bapa, aku mati untuk dia sendiri. Early writing mengatakan, bahkan untuk satu orang manusia pun, dia akan tetap melakukan semuanya itu. Saudaraku yang penuh kasih, kita sekarang berada di detik-detik terakhir. Dunia kita ini, imam besar kita sudah mau keluar. Dia mau keluar, dia mau menjemput kita. Jangan saudaraku, gara-gara dosa saya. Mengapa saya katakan? Karena maaf, jangan kita melihat orang yang narkobaan. Jangan kita melihat orang yang jahat di luar sana. Mereka tidak ada penghakiman bagi mereka. Mereka itu orang luar. Mereka orang-orang anak-anak Tuhan yang dihakimi sekarang. Mereka dihakimi nanti. Siapa yang menghakimi? Saudara-saudaraku semuanya. Tuhan mau rindu sekali keluar. Dia mau menutup buku itu. Dia mau menutup buku itu. Dan dia sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Sekali dia keluar, saudaraku, sekali dia keluar, Wahyu mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu terbuka, saudaraku, inilah yang jangan kita sampai di situ. Pada waktu itu terbuka, pada waktu imam besar itu mengatakan sudah selesai, maka dia tutup buku itu. Apa yang terjadi? Asap kemuliaan Bapa, ya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat masuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka itu. Jadi mengapa sekarang belum turun 7 malapetaka? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu pada kita. Saudaraku, bila sudah imam besar itu, bila mana imam besar kita keluar dari bilik Maha Kudus, mau menangis darah pun kita nanti, mau keringat darah pun kita, mau jungkir balik pun kita, berdoa, bertelut, minta ampun, too late. Terlambat sudah. Dan hal itu yang dilakukan oleh setan. Dia berusaha menahan kita. Sedikit lagi, tidurlah orang Advent ini. Tidurlah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Zoom ini. Tidurlah. Kenapa? Kalau sudah selesai, Yesus berkata, sudah selesai. Seperti yang kita bilang tadi, mau nangis darah pun kita. Mau berpuasa pun kita 7 hari 7 malam. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena asap kemuliaan Allah, Allah Bapa. Tidak ada yang bisa memasukinya. Selesai. Apakah masih berulang, Ibu? Tidak berulang lagi. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya tidak pernah lagi Yesus berada di dalam. Pertanyaan bagi kita. Sebelum Yesus berkata, sebelum imam besar itu masuk ke Wahyu 22 ayat 11 dan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pertanyaan bagi saya dan saudara. Kita sudah lulus di proses remedial pertama, dibenarkan. Kita semua sudah dibaptis. Bagi yang belum dibaptis, bersiaplah anak-anakku untuk dibaptis. Kita sudah masuk ke proses kedua, yaitu disucikan. Melalui renungan pagi, jangan kita pikir renungan pagi itu ecek-ecek. Tidak, renungan malam itu ecek-ecek. Itu semua adalah proses remedial, penyucian. Dan saatnya akan tiba, di mana Yesus akan berkata, seperti ini. Saudaraku yang penuh kasih, pada saat itu, semoga kita adalah orang yang didapati kudus bertambah kudus.
Marilah kita saudaraku, saat ini kita nggak tahu kapan itu tertutup bagi kita. Dalam arti, jangan kita tunggu 2 tahun lagi, 1 tahun lagi. Kita nggak tahu pandemi. Bahkan saya sendiri tidak tahu apakah nyawa saya masih ada besok pagi, saya tidak tahu saudaraku. Apalagi dengan sekarang ini. Pintu kasihan itu bisa ketutup kapan saja. Mari kita berusaha setiap saat kudus di hadapan Tuhan. Berusaha. Kalau gagal, Tuhan akan bantu kita. Kalau gagal, Tuhan akan ampuni kita. Jangan pernah tinggal di dalam dosa. Prinsipnya adalah kudus bertambah kudus. Apakah mungkin saya 100% kudus? Untuk saat ini mungkin belum. Tapi seperti tadi, biarlah hari ini kita kalah 2, kita kalah, besok tinggal 1 kalahnya. Biarlah hari ini kita menang 5, besok 6 menang kita. Besok menang 7 lagi, besoknya 8 lagi. Dan kita adalah termasuk orang-orang kudus bertambah kudus. Inilah firman Tuhan pada pagi hari, pada Vesper ini. Kiranya kita akan dimuliakan sama seperti ibu They ini. are given new, Tubuh kita yang beautiful fana, form with the world wajah kita yang pulsing below. keriput, The redeemed of the earth take flight mata kita and yang rise above the minus destruction. seperti saya. They fly Pada up waktu to Yesus join their datang, Savior itu semua akan among the dibuang. clouds of angels. Kenapa saudaraku? Akan dimuliakan. Sorrow, sin, and Akan suffering dimuliakan. are forever Kiranya behind. kita adalah menjadi orang-orang yang akan memasuki glorification itu. Saya bawakan firman ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah, yang telah mengingatkan kita agar kita menjalankan penyucian kita dengan baik dan tidak lupa kepada Tuhan. Baiklah, pada malam ini kita tiba di waktu bila mana saudara-saudara sekalian ada pertanyaan atau ingin menambahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Pada kesempatan saat ini, kita serahkan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan kata-kata untuk firman, kata-kata penutup untuk firman pada malam ini. Saudaraku yang penuh kasih, kita hidup di tahap terakhir. Kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Marilah kita selalu menang atas setiap dosa. Jangan pernah takut. Pegang terus kaki Yesus itu. Pegang terus jubahnya itu. Maka kita akan disucikan, diglorifikasikan, diglorikan, diubahkan. Pertama-tama adalah karakter kita. Dan nanti dalam waktu dekat akan diubahkan semua tubuh kita ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai lagu penutup, kita sama-sama buka lagu Sion kita nomor 79. Lagu Sion nomor 79. Tujuh sembilan paturangan, 79.
Untuk doa penutup, kami undang ketersediaan Ibu Pendeta. Kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, pencipta, penebus, dan imam besar kami, yang saat ini menunjukkan tangannya kepada Bapa dan mengatakan, Bapa, Bapa, darahku, darahku, darahku. Aku mau di mana aku berada. Mereka yang ada di saat ini, yang ada di Zoom saat ini, berada dengan aku. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau telah menawarkan kepada kami darah-Mu, remedial tahap demi tahap. Berkati kami, pegang teguh tangan kami, sehingga kami akan tiba di tahap terakhir, yaitu dimuliakan pada waktu Engkau datang. Berkati semua umat-Mu, berkati semua kami yang ada di sini. Pegang teguh kami dengan iman yang teguh. Ya Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada. Ampuni kami atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang sakit, terkhusus keluarga ketua jemaat kami, Pak Nathan dan Ibu, dan juga buat ibu kami, Ibu Ginting Penerangan, dan semuanya hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Medan Baru Satu maupun yang ada di Medan Baru, yang banyak kami ketahui Bapak yang dalam keadaan sakit. Berkati mereka, biarlah mereka sembuh pada hari Sabat, hari penyembuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, mulia nama-Mu. Kami persembahkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, sampai di sini perbaktian malam Vesper kita. Pada waktu ini kami serahkan kepada Bapak Turangan, barangkali ada pengumuman yang ingin disampaikan.